Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Ai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Nur udah mau meluangkan waktunya. Iya Bu Ai sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih sama Bu Ai ya. Nih kita mau ngobrol sebentar nih. Apa yang mau kira-kira yang mau Ibu Nur ceritakan? Apa ya? Sebenarnya posisi sekarang sih yang mana banyak tugas yang harus diselesaikan ya. Saya sebagai guru TK nih Bu Ai kan. Ya, Dan yang mana sekarang juga Bu Ai tahu kalau saya sebagai CGP di angkatan 7. Jadi aku mau ngomongin sama Bu Ai nih, bagaimana cara agar saya bisa membagi waktu dan lebih fokus untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai CGP dan peran-peran saya di sekolah. Karena di sekolah pun saya memiliki banyak peran nih Bu Ai. Selain sebagai guru, saya juga operator dan bendahara sih Bu Ai. oke. Mantap sekali Bu Nur ya. Udah jadi bendahara, operator, intinya banyak kegiatan yang harus diselesaikan ya Bu ya. Iya Bu Oke. Ai. Jadi di sini intinya Ibu mau membagi waktu dengan baik ya Bu ya? Ya Bu Nur ya? Iya Bu Ai. Nah, dari topik ini kira-kira apa yang Ibu ingin dapat dari pembicaraan kita nantinya? Saya sih ingin mendapatkan waktu yang efektif dan bisa fokus dengan tugas-tugas agar dapat menyelesaikannya sih Bu Ai. Baik, berarti Ibu Nur mau dapat waktu yang efektif dan fokus dalam mengerjakan tugas. Begitu ya Bu Nur ya? Betul Bu Ai. Karena saya tidak dapat memanage waktu dan tidak fokus pekerjaan saya tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Itu sih Bu Ai. Oke Bu Nur. Jadi maunya nanti Bu Nur dapat apa nih? Ide atau cara mungkin? Ide sih Bu Ai ya, agar saya dapat mengimbangi waktu mengerjakan tugas-tugas dengan lebih terarah dan fokus. Nah, buat Bu Nur, jika dikatakan mempunyai waktu yang efektif itu seperti apa kira-kira Bu Nur? Mempunyai waktu yang efektif itu berarti saya dapat mengatur waktu dengan baik dan berimbang antara tugas-tugas saya dan saya juga harus fokus dalam mengerjakan tugas-tugas saya seperti itu sih Bu Ai. Oke. Kira-kira apa yang harus Bu Nur siapkan atau apa yang harus Bu Nur lakukan untuk mendapatkan waktu yang efektif dan fokus terhadap tugas yang banyak Bu Nur lakukan, yang Bu Nur pegang sekarang gitu? Baik Bu Ai, mungkin saya harus menyelesaikan tugas yang paling mendesak dulu tanpa mengulur-ulur waktu atau membuat catatan yang mana yang mendesak, membuat catatan tugas yang mana yang mendesak agar lebih fokus dan menyelesaikannya dengan baik. Atau bisa diingatkan oleh atasan bila jika itu pekerjaan sekolah, misalnya seperti pekerjaan yang menyangkut dengan operator sekolah atau bendahara, mungkin perlu diingatkan juga Bu Ai dari atasan. Dari atasan. Setuju ya Bu Nur ya. Jadi dari alternatif-alternatif tadi, apa yang mungkin bakal Bu Nur lakukan pertama sekali nih? Sepertinya saya mulai mencatat tugas-tugas yang mana harus saya kerjakan terlebih dahulu dan mengerjakan tugas tanpa menunggu waktu di mana akan berakhir. Begitu ya Bu Ai? Oke, baik Bu Nur. Berarti akan mencatat tugas dulu ya. Jadi langkah pertama yang bakal Bu Nur lakukan. Setelah itu, setelah melakukan, kira-kira kapan nih Bu Nur mau melakukan hal pertama itu Bu Nur? Mungkin besok Bu, karena memang tugas sekarang masih lagi banyak Bu ya. Jadi kalau kita catat, mungkin kita tempelkan di mana tempat, misalnya di cermin seperti itu Bu ya. Kita Iya, tempel di iya. situ. Berarti kan kita pas mau cermin, oh gitu, saya tugas saya hari ini. Mungkin saya mulai dari besok Bu Ai.
Mulai dari besok. Oke, berarti kita lihat besok ya, Bu Nur ya. Berarti untuk mengefektifkan waktu, Bu Nur mulai mencatat mulai dari besok ya, Bu Nur ya. Besok. Nah, ya. Oke, baik Bu Nur. Dari sesi diskusi kali ini, apa yang dapat Bu Nur simpulkan kira-kira Bu Nur? Baik Bu Ai. Di awal saya bingung dan bertanya-tanya pada diri sendiri, bagaimana bisa mendapatkan waktu yang efektif dan bisa fokus dalam mengerjakan tugas sih. Dan sekarang jadi sudah tahu apa yang mungkin saya lakukan untuk mengatur waktu agar fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Kira-kira begitu Bu Ai. Oke, baik Bu Nur.